Halo kosan, selamat datang di videoku kembali. Kali ini dalam videoku aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari para subscriber. Sudah ada sekitar 16 pertanyaan yang masuk per hari ini ya. Itu baik di kolom komentar maupun lewat DM langsung. Nah, yang pertama ada pertanyaan masuk dari salah satu orang tua murid ya. Dia bertanya bagaimana kalau anaknya itu lulusan SMA tapi mau kuliah di jurusan tata boga, apakah bisa? Jawabannya bisa ya. Yang penting anaknya lolos saja waktu masuk ke universitas atau ke tempat kuliahnya. Terus yang kedua, ada pertanyaan masuk bicaranya gini ya, Kak, kalau kuliah pariwisata bisa sambil kerja nggak? Nah, dengar-dengar kuliahnya lama dan berat. Nah, kalau kuliah pariwisata sendiri pada dasarnya kalau di kampusku dulu bisa ya, karena waktu kita kuliah jam kosongnya itu juga banyak dan lebih diorientasikan untuk praktek kerja. Jadi bisa. Kalau bicara dengar kuliahnya lama dan berat, itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Karena rata-rata kalau di kampusku dulu kuliahnya itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Kalau ada yang molor, misal ke 5-6 tahun itu biasanya pasti ada nilai yang jelek, atau dia nggak ngumpulin tugas, atau dia terlambat untuk magang. Bisa jadi seperti itu ya. Terus yang ketiga ada pertanyaan lagi masuk, tanya ya, Bang, interview magangnya di hotel itu pakai bahasa Inggris ya? Nah, kalau interview magang itu tergantung ya dari pihak hotel sendiri. Bisa jadi HRD-nya tidak menggunakan, tapi bisa juga menggunakan. Nah, itu tergantung banget sama pihak yang mewawancarai. Nanti tinggal dilihat aja, kalau misalkan pakai bahasa Inggris ya dijawab pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan tidak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja sudah cukup. Terus ada pertanyaan lagi yang keempat ini ya, kalau jurusan usaha perjalanan wisata tapi dimasukkan ke bagian ini back office, nah itu gimana? Dan mohon infonya. Oke, kalau usaha perjalanan wisata terus magang di hotel, dimasukkan di back office. Back office itu bagian kantor ya, jadi kamu bisa diletakin di bagian accounting ataupun HRD ya, intinya bagian kantor. Jadi job desk-nya nanti yang ngikuti jam kantor dan juga ya pokoknya intinya itu ada di kantor kayak gitu. Terus yang kelima, pertanyaan lagi masuk, mau nanya, aku kan mau pendaftaran SMK. Oke, jadi penanyanya ini masih SMP ya. Terus mau ngambil jurusan perhotelan waktu SMK. Nanti diwawancarainya pakai bahasa Inggris enggak? Oke, kalau waktu masuk ke SMK jurusan perhotelan atau pariwisata, bisa jadi ditanyakan, bisa jadi juga tidak ya. Kalau yang model kayak gini tetap kembali ke kebijakan sekolah. Tapi biasanya tidak sampai seperti itu. Tapi tetap kembali ke kebijakan sekolah masing-masing. Terus yang keenam, ada juga yang tanya ya, kalau pakai kacamata bisa nggak masuk jurusan perhotelan? Bisa ya, bahkan matamu plus atau minus itu bisa. Yang penting kamu tahu bagaimana cara bekerja di hotel ya. Nanti kamu juga memilih bagiannya kira-kira mana yang paling pas buat kamu, baik di housekeeping, di front office, maupun di kitchen ataupun di bagian departemen lain. Terus ada juga yang bertanya kalau lulusan STM bisa masuk UNJ enggak? UNJ terus gimana cara daftarnya? Nah, ada ini STM itu bisa ya ke UNJ ya, karena UNJ itu kan universitas negeri ya. Jadi kamu tinggal ikut SBMPTN, SMPTN atau UTUL aja itu sudah cukup. Yang penting kamu bisa lolos saja, kamu bisa masuk ke sana sesuai dengan jurusan yang kamu mau ambil ya. Terus yang kedelapan, kalau interview hotel itu pakai bahasa Inggris nggak? Dan kapan bahasa Inggrisnya itu dimulai dalam percakapan? Oke, jadi tadi sudah ada pertanyaan ini. Cuma mungkin fokusnya nanti kapan percakapan bahasa Inggrisnya itu dimulai. Nah, biasanya tergantung sama pihak pewawancara ya. Jadi pewawancaranya kalau dia mau mulai di awal ya bisa aja, mau mulai di tengah oke aja, ataupun di ending juga oke aja. Jadi tetap kembali ke pihak pewawancara. Bahkan nggak pakai pun juga bisa, jadi nggak apa-apa, karena yang terserah yang pewawancaranya.
Terus yang kesembilan, kalau magang itu biasanya berapa jam? Terus dapat libur nggak? Nah, kalau sudah bicara magang di hotel, itu nanti ke jam kerjanya ya kayak jam kerja karyawan ya. Jadi 8 sampai 9 jam. Biasanya seperti itu, kadang juga molor, bisa sampai 10 bahkan 12 jam ya. Itu kadang terjadi. Terus bisa dapat libur nggak? Kalau ditanya bisa dapat libur, pasti dapat libur ya, karena tetap diikutkan seperti pekerja karyawan itu ya. Baik 6x1 atau 5x2. Biasanya seperti itu, tergantung departemen hotel, departemen masing-masing atau kebijakan hotel masing-masing. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau bertato bisa kerja di bidang perhotelan atau enggak? Nah, kalau bertato itu bisa ya, karena chef-chef itu biasanya juga badannya bertato, cuma nggak kelihatan kadang. Ada juga di bagian-bagian lain juga nggak kelihatan. Nah, ini kan tanyanya bekerja ya. Kalau bekerja bisa, tapi kalau masuk ke sekolah perhotelan sebisa mungkin jangan punya tato ya, karena nanti bisa jadi dipersulit. Tapi tetap kembali ke kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Ada lagi yang tanya, kalau ambil manajemen hotel itu wajib bisa matematika kagak bang? Nah, kalau manajemen hotel ya sebisa mungkin paling enggak tahu ya tentang dasar-dasar matematika, karena di perhotelan sendiri pasti dipelajari juga tentang statistik, juga accounting ya, jadi nggak bisa lepas dari itu. Okupansi kan juga belajarnya dari situ ya, cara ngitung omset juga kan, namanya manajemen kan harus belajar itu juga. Jadi kalau dibilang wajib bisa ya sebisa mungkin diusahain harus bisa. Terus pertanyaan lagi ya, nyambung ini, bang kalau gue nggak bisa pandai nih, kurang pandai mapel matematika kayak aljabar, matriks dan kawan-kawannya, tapi kalau matematika dasar bisa dibilang ya bisa lah ya. Nah, apakah bisa masuk jurusan perhotelan? Nah, itu bisa aja ya, yang penting lolos aja waktu interviewnya, karena tergantung juga dari universitas yang kalian mau tuju. Kalau mau ke UGM ya jalurnya lewat jalur UTUL, SBMPTN. Kalau juga mau masuk ke NHI juga ada jalur seleksinya. Misal ke Stipram, AMTA juga ada caranya sendiri-sendiri. Jadi tergantung dari pihak sekolahnya ya. Bisa masuk jurusan perhotelannya ya bisa aja. Yang penting mau belajar. Terus yang ke-13 selanjutnya ya. Kalau boleh tahu gaji housekeeping berapa? Nah, oke. Kalau menjawab soal gaji housekeeping itu macam-macam ya, tergantung kamu posisinya apa, kerjanya di mana, dan kamu ada di kota mana. Karena gaji housekeeping itu ada yang cuma UMR, tapi ada juga yang sampai gajinya per bulan tuh puluhan juta. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini tergantung kamu kerjanya di mana. Kalau kamu kerja di kapal, tentunya gajinya bisa sampai puluhan juta ya. Tapi kalau kamu kerja di Jogja, kerja di Indonesia yang masih mengandalkan UMR, itu gajinya ya UMR. Terus juga kalau kamu jadi daily worker ataupun kamu cuma casual, tentu gajimu juga beda lagi ya. Nah, bisa cuma dibayar per hari 60.000 sampai 100.000, bisa juga diakumulasi dibayarkan sebulan, tapi hitungannya tetap harian. Terus ini ada lagi pertanyaan ya, kalau misalkan kuliah mending rekomendasinya D3 atau S1. Nah, kalau rekomendasi D3 atau S1 itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Cuma gambarannya kalau D3 itu akan lebih banyak ke vokasi ya, artinya ke praktek lapangan. Tapi kalau S1 itu akan lebih banyak teori, dialektika, juga akan banyak mengkaji. Biasanya seperti itu ya. Terus dari segi waktu D3 lebih cepat ya, biasanya 2,5 tahun sampai 3 tahun umumnya itu sudah pada selesai. Kalau S1 ya 3,5 tahun sampai 4 tahun tuh biasanya selesai. Tapi tergantung pribadi masing-masing ya, karena ada yang bisa lebih cepat, ada juga yang molor. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau ada praktek F&B membawa nampan berisi minuman, oke, ini berarti sudah masuk ke sekolah pariwisata ya. Terus tangan saya ini kan kecil kak, jadi tidak bisa tidak kuat bawa makanan atau minumannya dalam nampan. Nah itu nanti kalau pas ujian praktek, kalau tangan nggak kuat gimana, lulus nggak? Nah kalau yang model kayak gini kan pasti dipelajari juga ya di kuliahan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kamu langsung ujian praktek tanpa kamu belajar. Ini pasti sudah dipelajari dulu dan kamu sudah magang biasanya.
pasti bisa lah ya. Aku rasa harusnya pasti bisa kalau kamu ngambil posisi F&B service, magangnya juga di service, sering casual juga di service. Terus pertanyaan terakhir, kalau casual itu gimana ya Kak? Maksudnya apa? Bisa minta tolong dijelasin rinciannya. Nah kalau casual itu kan udah ada di videoku, aku udah bahas lumayan banyak ya. Casual itu kan kerja dimana kita tuh kerja cuma di on call, jadi cuma dipanggil pas event-event tertentu, bisa wedding, bisa juga event meeting, party, ataupun event-event tertentu ya. Pokoknya kalau hotel butuh bantuan kita aja, dia pasti akan calling kita. Dan itu casual itu nanti gajinya itu menyesuaikan per hari kamu kerja. Misal kamu tanggal 26, 27, maka kamu akan dihitung 2 hari. Dan rincian gajinya juga masing-masing hotel beda-beda ya. Tergantung bintang, juga tergantung dengan tergantung bintang, juga tergantung kota di mana kamu casual. Bisa jadi itu bisa 60.000, bisa 100.000, bisa 80.000 dan beda-beda lah pokoknya. Cuma intinya kalau casual itu kerjanya kerja panggilan by hotel, jadi sesuai kebutuhan hotel. Oke, mungkin ini dulu ya. Ada sekitar 16 pertanyaan yang sudah aku jawab lewat video ini. Semoga membantu. Serta kalau kalian ada pertanyaan lagi, jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar. Serta kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian juga ternyata punya jawaban lain yang berbeda dibanding jawabanku, kalian boleh banget tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah!